Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan selamat menyaksikan di konten YouTube aku Demi Asa di Ekomando Channel. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya. Nah, hari ini aku kedatangan tamu. Bintang tamunya itu yang dari awal kemunculannya itu gantengnya nggak luntur-luntur nih. Assalamualaikum, Apasya. Waalaikumsalam, Neng. Kumaha damang? Alhamdulillah, pangestu. Itu demi asa kok sama demi waktu ya? Memang Oh iya iya. disama-samain apa gimana sih? Oh enggak tahu nih Enggak ya? Erik nih kerjaannya nih. Atau lirik lagu lama itu udah berubah? Demi Dan asa. demi asa bisa. Sesungguhnya. Kalau mau dibikin lagi ya. Gimana kabar, Neng? Aku dong. Oh, nanya. kamu yang tanya ya? Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Apasya nih sehat. kemana Ya, seperti aja? inilah. Begini Sehat, alhamdulillah. Corona ini bagaimana? Corona ini alhamdulillah ada plus minus ya. Plusnya itu jujur akhirnya kami bisa cukup banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Karena saya kan sejak 2006 itu kan bisa dikatakan hampir jarang ketemu keluarga. Baik keluarga yang saya maksud istri dan anak, termasuk keluarga inti, adik, kakak, Ya. orang tua. Karena kan Jarang, dulu memang jarang ngumpul ya? jarang. Kak? Nah begitu menjabat, Ya. kita yang bisa ngatur waktu. Plus saya kira COVID ini terlepas apapun bentuknya, ini ada hikmahnya lah. Betul. Semua orang bisa kumpul lagi, ya kan gitu. Ibadah juga jadi lebih Ya, concern tapi kita ya? tentunya lebih bersyukur lagi karena pandemi ini insya Allah Berakhir. sudah berakhir. Gitu. Amin, alhamdulillah sudahlah ya melulu lantakan semua. Oh iya, by the way, aku merinding banget pas denger lagunya Apasya tuh yang sama Bang Haji Rhoma Irama tuh kolaborasi. Iya. Itu kumaha gimana bisa mencetuskan itu? Oh, akhirnya gue mau collab deh sama Bang Haji. Tahun kemarin kita kan kolaborasi dengan Dek Lesti. Nah itu cukup cukup menjadi perhatian industri, cukup menjadi perhatian baik pendengar musik ungu maupun pecinta Lesti gitu. Nah, kesuksesan itu membuat kita jadi Dan coba lagi gitu. antara terbebani dan juga tertantang gitu. Oke. Setelah Lesti siapa nih? Gitu loh. Kan mohon maaf tidak bermaksud membanding-bandingkan gitu Iya. kan. Lesti ini kan diva muda dangdut yang Iya. sudah luar biasa di Republik ini gitu. Nah kan nggak mungkin, mohon maaf, seolah-olah kita jadi downgrade dengan kolaborasi dengan yang mungkin Iya, misalnya iya, iya. Ya, di bawah baru-baru Lesti lah. misalnya gitu kan, secara itu alat ukurnya. Akhirnya saya coba sowan ke Ayahanda Haji Rhoma Irama, menawarkan konsep yang kita ingin kolaborasi dengan beliau. Awalnya kan Ungu featuring Rhoma, gitu. Karena ini kan konsepnya Ungu. Terus konsep kedua Ungu duet dengan Rhoma. Nah, terus dalam teknik produksinya Ungu mash up bersama Rhoma. Akhirnya kita pilih Ungu mash up bersama Rhoma. Lagunya kita kolaborasiin dengan konsep mash up tadi itu, di mana lagu Ungu di Di-arrange lagi. rearrange, terus kita masukin lagu Rhoma, balik lagi ke Ungu, balik lagi ke Rhoma, balik lagi ke Ungu. Secara tekniknya itu rumit, tapi setelah jadi kok menyenangkan Kece gitu loh. ya. Tadi aku lumayan. lihat, keren loh. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. keren. Dan itu belum pernah terjadi, Neng. Oh, jadi Sepanjang kayak sejarah gitu-gitu. Rhoma Irama bermusik belum pernah berkolaborasi dengan siapapun band yang ada di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah, satu kesyukuran sejarah buat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau nanti kolaborasi sama Ungu? Enggak, alhamdulillah Ungu saya featuring belum. Demi Asa gitu. Bukan yang gitu, aku lebih mengukur diri aku gitu. Nanti takut ditimpukin orang ya, say. Ya, tapi kan maksudnya Ungu ini nih salah satu legend loh band di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu lagunya Apasya itu siapa nggak? Andai ku tahu Itu lagu kapan tiba. di album pertama Religi yang dikeluarkan Ungu tahun 2006. 2006 itu juga tantangan baru buat Ungu, di mana Ungu nggak pernah buat lagu religi, nggak pernah nulis lirik religi, tiba-tiba ditantangin untuk buat lagu religi. Tapi alhamdulillah ternyata di dalam kekurangan Ungu pada saat itu secara kemampuan menulis lagu religi ya,
justru mendapat jawaban, bahkan diberkati menurut saya karena saat kita rilis lagu itu justru diterima sangat baik oleh masyarakat gitu. Dan itu dijanjikan sampai sekarang gitu. Banget loh. Itu ada berapa tahun? Sekarang Rilis sudah 15 itu. tahun, 15 tahun. Oh, Masya Allah. 2006 ya kurang lebih 15-16 tahun. Karena memang jujur aku ngedengarnya aja merinding loh. Karena kayak andai ku Pantesan tahu. Alicia berdiri-diri tuh ke bulu matanya. Masih merinding. Anda kali Aika. Kapan tiba ajalku. Maksud aku pas kalian pada nulis itu tuh ada kejadian spiritual apa sampai Kalau Andai Ku biasanya Tahu itu kebetulan saya yang tulis. Oh, Andai Ku langsung? Tahu, Langsung A Atasha? yang tulis itu saya ingat betul di lagi tour. Saya berpikir definisi religi ini kan adalah hubungan antara kita dengan Tuhan ya. Ya. Dengan antara kita dengan pencipta kita. Nah, saya lagi berpikir apa ya tema yang tidak umum. Kan mohon maaf kalau kita sekedar memuji-muji ya, memuji segala puji gitu kan, Allah itu menurut saya sudah umum. Tapi bagaimana kita mencoba membangun satu seolah-olah ya dalam tanda petik heart to heart antara kita dengan Tuhan. Ada connectivity hati kita dengan pencipta kita, sesuatu yang entah itu jadi pertanyaan, entah itu jadi kekhawatiran, entah jadi ketakutan, entah itu apalah gitu kan. Saya mengambil kesimpulan setiap manusia ini kan kalau ditanya berani mati nggak? Mungkin orang kalau boleh nawar jangan dulu dong. Pasti gitu kan? Iya. Pasti takut dulu. Wah, jangan dulu dong, ini masih banyak dosa segala. Nah, itu yang saya coba rangkai menjadi lagu. Ini artinya apa? Pesannya bahwa kalau andai kata manusia ini tahu kapan matinya datang. Ketahuan nih, Asya nanti meninggalnya kapan nih, di mana? Pasti kan nggak mungkin dong Asya berrepot-repot syuting. Pasti sholat terus, udah Asya ini pasti beribadah udah terus. tawadu aja Udah nggak ada lagi urusan itu. Benar. Gitu loh. Semua manusia pasti akan begitu. Nah, ini kan Allah tidak mau, salah satu rahasia yang Allah tidak sampaikan kan itu. Nah, makanya kemudian di dalam beberapa ayat ya, di dalam beberapa kisah diceritakan bahwa sesungguhnya kita ini harus menyegerakan diri bahwa mati ini bukan persoalan tua. Mati ini bukan persoalan nanti. Mati ini bisa nanti, sebentar, bisa besok, bisa lusa, bisa juga nanti, puluhan tahun lagi gitu loh, seperti itu. Nah, itulah. Ternyata itu mendapat apresiasi yang bagus. Dan yang menarik Asya, salah satu pejuang revolusi yang ada di Timor Leste, pada saat meninggal, itu waktu dibawa ke pemakaman, mohon maaf maksudnya seolah-olah itu dibuatkan lagu itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi covernya lagu itu, covernya lagu itu iya, dan ya gitulah. Oh, Masya Allah. Saya waktu itu lihat di YouTube ya, waktu itu zaman dulu ya. Iya, jadi orang nyanyiin lagu itu. Tapi memang aku setiap kayak acara gitu keluarga, kan aku suka nyanyi keluarga. Oh, pas lagi nikah nih nyanyi lagu itu bahaya nih. Keluarga aku suka nyanyi gitu. Kalau udah ada yang nyanyi lagunya Pasha Ungu itu aja, kayak hati tuh terenyuh sendiri. Padahal di dalam pesta loh. Dalam pesta. Maksudnya di dalam yang keriaan gitu kita memang liriknya subhanallah. Di pesta juga dibawain lagu itu ya. Iya, saya juga takut-takut kadang orang ulang tahun minta lagu itu gitu loh. Andai ku boleh nyanyi dong, boleh dong ya, sedikit aja, sebait aja. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Oh, keren. Jadi mengingatkan kita juga ingat dosa, ingat bertobat cepet-cepet. Karena aja. Asa kenapa ngomong dosa, ngomong tobat itu kok ketawa? Orang kan biasanya nangis gitu loh. Harusnya sedih ya? Iya, harusnya. Enggak, tapi kan gitu. harus penuh dengan spirit ya kan. Jadi kita mau bertobat bener. Oke, jadi Apasya ini kan sekarang sangat sibuk banget ya kan, politik juga, entertain juga, dan Apasya kayaknya punya banyak anak berapa? Yang 7. Masya Allah, luar biasa. 7 ya. Dikit lagi mau main sepak kesebelasan ya. Kebetulan anak Apasya ada yang syuting sama aku dulu lama nih, si Keisha. Dia suka cerita. Lucu tuh anak tuh. Sama kocak tuh anak. Kakak Asya katanya, oh kamu panggil kakak? Iya. Tadi mau manggil tante, aku bilang, enak aja kamu mau manggil aku tante. Ih, kamu kan di sini jadi bilangnya kakak gitu. Oh iya. Gitu. Nah ya, jadi berarti Keisha yang pertama ya? Anak pertama. Keisha anak pertama. Dari sebelumnya? Iya, yang sekarang dapat 4 kan, sebelumnya 3. Keisha punya ada 2. Keisha 3 bersaudara.
Keisha 3 bersaudara, yang adanya ini 4. Oh, Masya Allah. Nah itu mendidik dengan apa sih di politik, apa sih juga di entertain, mendidik gimana untuk menjadi anak-anak yang berbakti. Ya seperti kota Jakarta lah, katanya kota kolaborasi kan. Ya, kami juga di rumah tangga begitu, berkolaborasi dengan istri. Nah, istri yang kita percayakan termasuk ngurusin pendidikan anak. Berarti full Mbak Adel semua yang pegang? Ya artinya kan itu kan hasil diskusi kita. Ini anak sekolah di mana? Ya kan, dia harus nanti lesnya apa? Kira-kira ekskulnya apa misalnya gitu. Terus kalau ada pendidikan tambahan termasuk ngaji tuh gimana dan di mana. Itu kan kita sepakati dulu, baru nanti tinggal istri yang kontrol, istri yang evaluasi gitu. Kalau misalnya apa sih tuh kayak... Jadi nggak ada yang dibuat-buat, misalnya gimana membagi waktu, yang nggak ada yang harus dibagi-bagi, semuanya prioritas. Buat saya semuanya prioritas. Urusan anak itu prioritas, urusan istri itu prioritas, urusan kerjaan prioritas. Jadi semuanya sedapat mungkin kita handle dengan baik. Oke. Harus jadi musisi juga nggak sih? Nggak mesti apa kan? Anak-anak. Aku bebasin sih. Santai aja. Tapi nggak kamu arahin gitu. Enggak, aku nggak pernah ngajarin. Keisha tuh tiba-tiba bisa acting, Keisha tuh nggak pernah saya ajarin nyanyi, malah bisa nyanyi. Bisa nyanyi, tuh anak pinter loh. Iya, malah dia bisa yang saya nggak bisa, acting gitu. Oh, bapaknya nggak bisa. Malah bapaknya nggak bisa. Kalau bapaknya drama sering. Dia acting nggak bisa gitu. Oh ya, boleh aku tanya lagi ya. Sebandel apa sih seorang Pasha Ungu? Saya nggak tahu di matanya Asa dulu saya sebandel apa ya. Ya kan mungkin Asa dari luar kan melihat misalnya kan, sama kayak aku juga kan dulu merhatiin Asa dari luar. Ya maksudnya saya nggak tahu sebandel apa, tapi yang pasti hampir semua fase hidup khususnya di Jakarta ini sudah saya lewati. Kehidupan malamnya sudah, keriaan sudah. Nah itu yang bikin titik balik untuk udah deh gue mau jadi yang ini aja gitu. Memilih untuk sekarang kita melihat AA sekarang tuh kan. Tidak sedrama itu sih, tapi pada akhirnya memang secara tanpa sadar ini tertinggal sendiri akhirnya. Hal-hal itu akhirnya seleksi alam istilahnya dalam tanda petik begini, akhirnya udah bukan masanya. Jadi seolah-olah ada bahasa kayak gitu kan, udah lewat itu yang kayak gitu. Udah bukan waktunya lagi. Udah capek juga gitu, misalnya gitu kan. Udah semua. Udah. Ya kalau ditanya sebandel apa ya udah semua. Semua. Name it aja lah. Sebutin. Serem ya, serem. Alhamdulillah, ya udah oke. Boleh ya. Ini mah kalau ini mah abal-abal, jangan disamain sama kamu ya kan. Jangan disamain sama kamu. Tapi paling enggak kan ada komen-komen sedikit dari single. Dari musisi papan atas kita, kali aja bisa mengkritik aku. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Ternyata susah jadi penyanyi ya. Saya nggak apa-apa, jujur dah. Sakit hati. Bukan, saya sebagai musisi senang kalau industri ini hidup. Itu dulu yang pertama. Ya industri hidup. Jadi anyone can be anyone gitu loh, ya kan? Walaupun warna yang ini jelek ya. Enggak, ini bagus lah. Iya, ya cuman lebih bagus kalau bawa lagu saya gitu loh. Iya kan? Lagu ama tinggi-tinggi banget suaranya. Ya kan disesuaikan liriknya, nadanya. Nggak mampu aku, sumpah nggak mampu. Bisa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh itu soundtrack lagu sinetron aku dulu. Memujamu di setiap waktu. Iya. Masya Allah. Harus. Aku tuh ya baru masuk dapur rekaman nih 16 tahun ada ya aku di 16 tahun. Baru sekali ini loh nih deg-degannya subhanallah. Kenapa? Ini nih disuruh cover nih gara-gara Ekomando, cuma di Ekomando doang. Gimana menurut kamu, suara kamu apa yang harus diperbaiki? Enggak, udah deh. Ampun. Udah deh, ampun. Enggak lah, bagus, berkarakter ya suaranya Asya tuh. Karakter jelek ya. Ya tapi alhamdulillah pokoknya mencoba eksperimen. Mana mau lah Asya duet sama saya. Iya bener.
Ya jangan, masalahnya dia kebanting nanti sama aku. Oke, terima kasih Apasya udah mau Sama-sama. hadir dan sharing di konten aku ini ya. Semoga insya Allah bermanfaat. Tapi boleh ya sekali lagi aku minta tolong. Apa tuh? Tolong nyanyi dong, ajarin aku itu lagu itu. Wow, masuk penyanyi profesional dia. Wah, jangan suka Malu gitu. atuh saya mah. Jadi gak enak. Bareng ya? Iya boleh. Coba, nadanya kamu dong. Nadanya kamu pilih dong lagu apa? berantakan nadanya. Lagu apa? Aku yang itu tuh, yang Allahu Akbar. ya. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Alhamdulillah, Hebat, thank Asa. you. Thank you, makasih. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.